Suaranya masih mute, Pak. Ya, bisa dimulai, Bu. Baik, silakan, Pak. Baik, anak-anakku di Marga Mulia dan Jatisari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, pada hari ini eh, ada dua sesi. Sesi pertama, kita akan mereview bagian pertama dari pelajaran kita, yaitu terkait dengan part of speech, ya. Kemudian di sesi kedua setelah makan siang nanti kita akan review terkait dengan uh, speaking, ya, karena ada kalian yang tidak yang belum melaksanakan apa, ada apa? Ke belakang dulu. Baik, sambil jalan aja ya, karena yang sesi pertama ini kita akan yang sesi pertama nanti 15 menit, 10 menit, karena udah keambil 5 menit untuk review agar kalian mereview beberapa hal yang mungkin terlupa. Kemudian kita akan remedial untuk yang semua bahan, ya, dari part of speech dengan tenses. Kemudian yang sesi kedua nanti setelah makan siang, beberapa di antara kalian diminta untuk speaking, ya, speaking yang belum melaksanakan speaking, karena saya harus mengisi nilai speakingnya, ya. Baik, nanti daftarnya ada. Baik, itu yang akan kita lakukan pagi, siang sampai siang nanti. Baik, kita akan review sedikit, ya, akan review sedikit apa yang sudah kita peroleh dalam semester ini. Saya akan, tapi sebelumnya, kira-kira yang kemana ini Jatisari? Jatisari menghilang? Iya, Pak. Iya. Yang Marga Mulia, bahan remedialnya sudah di print belum, ya? Belum, Pak. Belum? Oke, kalau gitu nanti ditampilkan di layar saja, ya. Kita ini satu persatu, ya. Baik. Sambil nunggu Jatisari menghilang, kemana ini Bu Novi Jatisari? Halo Jatisari. Saya coba hubungi lagi, Pak. Oke, sambil jalan, ya. Ini yang di Marga Mulia saya hanya lihat 2 orang. Itu siapa? Siapa saja yang kelihatan di layar? Halo Marga Mulia. Ada Siapa aja yang hadir? Dery, Badru, Imam, Kaila, Febi. Oke, yang hadir bisa kelihatan di kamera semua nggak? Jadi masuk ke biar kelihatan. Bisa digeser-geser? Nggak usah malu-malu. Silakan digeser biar semuanya masuk ke kamera. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya hanya lihat 2 orang saja. Siapa itu? Imas sama Dery, betul? Nah, sekarang hanya ada 3. Yang lainnya kemana? Ayo geser-geser masuk ke kamera. Jangan ngumpet. Silakan. Nggak akan ini kok. Gak ada, Pak, Silakan WC. jangan ngumpet. Jadi yang saya lihat di kamera ada 3. Siapa itu? Imas, Dery, sama Febi, Febi, Pak. Febi, Badru, sama Dery, Pak. Baby, Badru, sama Dery, ya. Oke. Baik, selamat datang lagi Jatisari. Kenapa menghilang?
Baiklah. Oke. Oke, saya ganti kamera karena ini belum di print, jadi nanti saya tampilkan soalnya di kamera ya. Coba saya tes dulu kameranya. Oh, nggak kelihatan. Baik, anak-anak kelihatan ini di layar? Kurang, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak blank. Oke, buram ya, Bu. Ya, Pak, kurang. Oh, apa kameranya? Apa saya bantu tampilin ya, Pak? Oke, ini kelihatan belum? Kurang. Kelihatan. Kurang, Pak. Kelihatan ya? Pak. Buram? Ya. Ya. Ya, kurang. Udah nggak kelihatan. Udah kelihatan ya? Oke Bagus, ya. Pak. Udah bagus ya. Udah bagus ya? Oke, baik. Gini. Oke, jadi gini. Baik, ya memang nggak ada ini. Gini ya. Jadi dalam semester ini eh, kita mempelajari dua ya. Jadi bahasa Inggris dua ya. Nih, bahasa Inggris materi kita itu ada dua. Oh, bentar ya. Kenapa? Bentar. Apa nggak kelihatan? Ya, ya, bentar, bentar. Bahasa Inggris ini tadi. Ya, video. Blur ini kenapa blur? Bentar ya. Tadi kelihatan bagus. Maaf ya, bentar. Oke. Baik, Bu Novita, biar bisa langsung aja di materi itunya bisa ditampilkan, Bu. Ya, saya share ya, Pak. Oke. Pak Radian harus kameranya di ini dulu, Pak. Ya, Stop share dulu. dimatiin ya. Iya. Share-nya stop. Habis. Hmm.
Udah, Bu? Di sini Bapak masih screen share. Oke, itu. Sharing materinya. Udah? Masih? Belum bisa Pak ya. Oke, kita Harus stop share dulu dari Pak Radian. stop share, stop share-nya. Ini udah dimatiin kok belum ya? Atau bisa keluar dulu baru masuk lagi Pak. Iya nih. Iya, Oke, kalau gitu Ibu tampilin aja ini ya materinya ya. iya, Silakan saya keluar Ibu tampilin iya. materinya. Jadi anak-anak sekalian nanti akan ditampilkan oleh Bu Novi soalnya silakan langsung dikerjakan ya. Oke. Oke, Ibu share screen ya. Kelihatan anak-anak? Ibu, ini saya udah ada bikin kan udah 2 kali. Oh ini udah kita kerjain ya? Ya. Sifat yang bisa digunakan. Eh, Ibu nggak bisa mendengarkan karena kalian berbicara bersamaan. Mbak yang bicara coba siapa? Vina deh. Ini udah di Oke, Ibu. Mbak. Gini Iya. Bu, ya, mohon maaf ya anak-anak, ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum. Jadi silakan dikerjakan saja. Siapa ngerjain atau yang belum doang? Baca dulu ya Pak. Yang belum siapa Pak? Tapi maaf toh. Jadi para hadian hari ini dikerjakan bersamaan semua lagi, ya. Coba lihatkan sampai ya lihatkan sampai terakhir Bu. Kita yang lakukan sekali ya, sama di buku itu. Jadi ayo, jadi iya Pak. Nah, yang ini belum dikerjain aja ya. Yang belum siapa? Semuanya kerjain kembali kata Pak Radian. Ya, kita mulai ini ya. Jadi dari yang soal di atas sudah selesai. Udah, Bu. Oke, yang di bawah ini ya. Apa, Bu? Yang ini sudah. Udah.
Belum. Belum. Deri sudah, Deri. Dari sudah. Orang Sudah nulis. Nulis apa mata nulis? Ya Allah. Nadim. Usik atuh Dejami. Feby, Feby Iya. tahu kan eh, yang bagian kedua ini tahu kan maksudnya ya? Perintahnya ngerti kan? Hmm. Nanti. Jadi di atas itu ada kata yang harus dilengkapi, kemudian ada kata kerja yang bentuk pertamanya. Jadi tugas Feby membuat kalimat itu menjadi kalimat positif atau kalimat negatif atau pertanyaan sesuai perintahnya. Gitu ya. Yang P1 itu eh, kata kerja yang di belakang harus disesuaikan sesuai perintahnya. Oke? Oke. ya, Krisna udah jam 12. Ya, Bu. Ah, nanti sesi kedua kita lanjutkan dengan mungkin penjelasan mengenai tes yang barusan sama yang apa namanya yang belum tes udah disampaikan kan ini daftarnya ya. Iya. Yang di grup Ya, ya, Pak. ya. Jadi nanti kita lanjutkan jam berapa? Jam 1 ya, jam 1 kita lanjutkan dengan eh, tes speaking untuk yang belum. Yaitu kalau saya lihat di sini ada Badru, Diva, Feby, Imam, Kaila. Oh ya itu udah ya. Yang belum itu Ali, Dodi, Doni, Fahmi, Nita, kemudian di Jatisari, Desuryanti, Kika, Adli, Fahri, Rapi, dan Siska. Itu ada berapa orang tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Itu Bu, nanti kita lanjutkan dengan tes sama penjelasan mengenai tes yang barusan. Iya, Pak. Satu non kayak kita istirahat ya anak-anak. Jam 13 masuk lagi. Mudah-mudahan Jatisari bisa gabung nanti. Ya, Bu. Iya, Ya. Bu. Oke. Yang Marga Mulia ada Ali, Dodi, Doni, Fahmi, Nita ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oh, nggak Yang ada hadir semua. hanya 5 orang, Pak, hari ini. Ya. Yang hadir hari Oh, ini Feby, Kaila, Deri, Imam, Badru. oh, yang udah semua ya. Jadi mungkin nanti kebanyakan dari Jatisari kalau ada hadir. Iya, Pak. Sesuai daftar aja. Terima kasih. Ya. Istirahat siang anak-anak. Kita ketemu jam 13 ya. Ya, Bu. Marga Mulia, silakan open kamera lagi. Tadi udah nggak blur, Pak. Udah bagus. Terus masih mute.
Marga Mulia, Feby, Kayla, Rodi, Dery, Imam. Udah jam 1 lewat, Nak. Marga Mulia, Feby, Kayla. Open kamera lagi. Bu. Feby masih berlima. Aku tambah. Siapa? Jadi. Rodi datang, ya. Satu. Yang tadi udah selesai, Feby udah dikirim. Belum. Sekarang, Bu. Iya, kirim. Ya. Ibu kirimnya ke siapa? Oh, nggak apa-apa kirim ke Ibu. Pak Radian kirim ke saya aja atau gimana, Pak? Boleh, boleh. Iya, Ke saya kirim ke langsung nggak apa-apa. Ya, Bu. Gua. Jatisari mungkin masih lampu, Pak. Jadi cuma sama teman anak-anak Marga Mulia ini. Ya boleh. Mau kita lanjut mulai? Iya, silakan, Pak. Eh, boleh ya anak-anak Marga Mulia bisa masuk kamera semua? Yuk, Dodi masuk di tengah, Nak. Badru, Imam. Yang belakang Feby siapa? Yuk, duduk depan dulu, Nak. Dari. Badru. Ayo, Badru, Dery, Imam. Yuk, Dodi. Biar kelihatan. Kan ujian. Yuk, duduk dulu yuk. Setelah itu kan ya Allah. Ibu ini lihat ibu ada ibu susah di atas. Baru dari ya. Yuk kerasa. Yuk Dery yuk. Imam mana? Badru. Yuk. Anak-anak SMA yuk. Depan, Bu. Pinggir, Bu. Ya di depan tapi di pinggirnya, Bu. Bawang ke tanggul. Belakang, Yuk. Bu. Pak Krisnanya suruh ke depan. Imam tolong Imam kepala sekolah, kepala ketua kelas ya. Yuk Imam. Iya. Kan nggak selalu ya. Jadi kalau diminta kerjasamanya, Ibu harap bisa dilakukan. Yuk. Imam, Dery, Dodi, Badru. Yuk, masuk yuk, Mam. Dery udah kelihatan. Imam yuk, Mam. Badru mana? Di belakang. Yuk, sini yuk, nak. Anak SMA kok. Yuk. Lu mana? Duduk di kursi dulu lah sebentar. Astaga. Yuk. Lupa deh gitu. Nggak bisa nulis nanti, Badru.
Kayla mana? Ibu di depan. Dek, kayak Bu lagi tiduran Bu main HP. Ibu ini. Mau ketang Bu. Kayla kelihatan dong, Kayla seperti Feby. Yuk, Bu. Mau ketang Bu bohong. ayo. Kayla mana Kayla? Badru isi kursi yang di belakang Feby aja nak. Yuk, waktu berapa? Yuk Feby. Feby. Kayla, yuk. Padahal udah SMA ya. Ibu kok kayak nyuruh anak SD. Yuk, tolong yuk. Lihat itu keluar. Kayla, Ini Bu ada Bu di pinggir Bu lagi tiduran main HP Bu. Tiduran. yuk. Kayla, ke belakang Feby. Kayla. Sok dulu ah beneran. Haris. Kekuatan liuk. Dari para reset tuh. Mana Mana kelihatan, ada? kelihatan setengah aja nih Pak Radian. Badru udah kelihatan dari Imam. Wah ya biasa gitu loh. Dari mana? Oke, anak-anak, mohon kerjasamanya ya. Eh, saya sudah meluangkan waktu untuk mengajar. Jadi paling tidak kalian menghormati saya dan Bu Novi, gitu ya. Hanya untuk bisa dilihat, ya. Kan nggak ada yang apa, nggak ada yang perlu disembunyikan, gitu. Oke, saya nggak akan mulai kalau tidak kelihatan semua. Imam, tolong di belakang Imam, belakang Kayla ada kursi. Yuk, Masih ada kursi di belakang tuh di depan. yuk. Imam Silakan. diisi Imam. Kasih contoh yang baik. Imam. Tua kelas yuk. Geser aja Feby. Feby geser sedikit. Biar Imam kelihatan. Yuk, munduran dikit Feby. Nah, Imam kesini lagi dikit Imam. Nih, coba lihat. Oke. Oke. Badru duduk di kursi. Ayo dong Imam, kakinya turun. Belajar bersikap yang baik yuk. Atau nuhun, sudah mau duduk di kursi yang disediain. Silakan Mbak Krisna. Ya, baik. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, ini ada hari terakhir sebelum kita ujian, mungkin minggu depan ya. Tadinya hari ini saya akan menuntaskan paling tidak ada remedial untuk yang speaking. Kalau yang marga mulia saya lihat itu memang ada Dodi, Doni, Fahmi, dan Dita yang belum selesai. Tapi kelihatannya nggak ada semua ya. Dodi ada Pak. Tadi ada nggak Dodi Kayla? Jadi ada. Ada Bu. Nggak ada lagi. masuk. Nggak Ada ada Pak. ya. Baru Ada? masuk Bu. Ada. Mau nggak Baru masuk? masuk. Oh, Dodi Baru ke masuk. Dodi biar kelihatan sama Pak Krisna Dodi. Ini Bu. Ayo Ayo. Dodi yang tulisnya malah belum, harus kelihatan Dodi. Ya Bu. Oke. Yang ini Dodi Pak. Oke. Oke. Jadi hari ini remedial untuk speaking ya. Jadi yang belum ada nilainya itu Ali, Dodi, Doni, Fahmi, dan Dita.
Jadi mungkin yang ada sekarang cuma Dodi. Cuma nggak tahu apakah Dodi siap hari ini untuk remedial? Untuk speaking? Halo Dodi, siap? Ya Bu, ya Pak. Ya Pak, oke. Nanti di 5 menit terakhir ya. 5 menit terakhir kita khusus untuk Dodi remedial speaking terkait dengan introduction. Ya, Bacaan. Bacaan. oke. Dodi masih ingat apa namanya terkait dengan introduction ya. Jadi nanti yang dinilai khusus untuk ini khusus untuk Dodi yang belum ini ya. Nah ini Dodi yang akan dinilai nanti ada 4 yaitu terkait grammar, kemudian pronunciation, vocabulary dan fluency ya kefasihan. Jadi tadi nanti Dodi diberi waktu 5 menit untuk memperkenalkan diri dan keluarga berbahasa Inggris. Oke Dodi, kira-kira instruksinya dapat dimengerti? Ya, berarti. Oke ya. Jadi oke sekarang ikut dulu nanti 5 menit terakhir baru untuk khusus untuk Dodi speaking ya, praktek. Baik. Jadi yang pertama di sesi kedua ini saya ingin menyampaikan bahwa yang tadi tes remedial yang tadi itu ada 2 bagian ya, yaitu terkait dengan part of speech dan speaking. Yang bagian pertama part of speech itu adalah sebetulnya remedial untuk yang bulan Agustus ya. Karena di bulan Agustus itu dari yang hadir itu dari daftar itu 70% tidak hadir dan tidak ikut dan tidak ada yang tidak mengirimkan hasilnya. Jadi saya kehilangan nilainya sehingga kenapa itu saya ulang kembali ya walaupun dari 25 soal yang di awal itu yang diremedialkan hanya sekitar 10 ya dan hampir sama memang sengaja gitu ya karena pada saat itu 70% tidak ikut atau tidak mengirimkan hasilnya ya. Kemudian yang bagian kedua itu hampir sama dengan yang kemarin karena apa? Karena dari yang hadir yang mengirimkan hasilnya hanya 2 yang sempurna menjawabnya, gitu ya. Jadi tadi ada mungkin dari Jatisari yang menyampaikan kok hampir sama. Memang betul, hampir sama soalnya dengan yang lalu karena ini adalah remedial dan ternyata hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, gitu ya. Nah, kalaupun sekarang mengirimkan nanti hasilnya saya tunggu ya dari Marga Mulia dan dari Jatisari. Semoga lebih baik gitu ya dari yang dahulu ya. Oke, jadi kira-kira itu penjelasan mengenai kenapa ada pertanyaan kenapa kok hampir sama gitu pertanyaannya ya. Hampir sama soalnya dengan yang lalu karena ini remedial dan pada saat itu tidak ada sebagian besar tidak hadir, tidak mengirimkan hasilnya dan hanya 2 dari yang hadir yang hasilnya sempurna ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa persiapan kita ini secara umum aja ya. Persiapan untuk ujian minggu depan dan minggu selanjutnya itu nanti tetap ada 2 ya. Ada 2 yaitu yang tertulis dan speaking lagi nanti ya. Nah, dari yang tertulis itu nanti ya dibagi 2 ya. Yang pertama adalah terkait dengan part of speech. Kita tahu part of speech itu adalah kelas-kelas jenis kata dalam bahasa Inggris, yaitu ada nouns, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, dan interjection ya. Nah, ini ada 50% dari pertanyaannya akan terdiri dari sini ya. Kemudian yang 50% lagi adalah tenses ya. Tenses 50% lagi. Yang ini yang minggu kemarin ternyata dari
dari sekian yang hadir hanya 2 yang sempurna gitu ya, yang dapat menjawab dengan sempurna. Nah, mudah-mudahan mungkin saya punya waktu sekitar berapa ya? Udah kepotong 20 menit ya, 25 menit untuk kita bersama-sama melatih yang ini saja dulu, yang 50% ya. Karena kemarin yang sempurna itu hanya 2 ya, hanya 2. Sehingga saya menganggap perlu hari ini, hari terakhir, kita akan mencoba mereview kembali dan ingin mengetahui mungkin di mana kesulitannya gitu ya. Nah, kemudian minggu depan pun kita akan ada latihan speaking ya. Jadi speaking ini seperti yang mungkin akan nanti disampaikan oleh Dodi 5 menit terakhir. Ada 2 temanya yaitu introduction, yang kedua adalah description ya. Jadi description itu nanti kalian mendemonstrasikan pengetahuan kalian terkait dengan tenses ya. Jadi tenses itu kan kita tahu ada present, past, and future. Nah, kalian harus mempresentasikan bagaimana present, past, and future ini di dalam verbal ya, tidak tertulis. Kira-kira gitu ya. Jadi hari ini coba manfaatkan sekitar 20 menit ya. Saya akan mereview apa yang sudah kita pelajari khususnya mengenai tenses ya. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi tolong perhatikan nanti minggu depan itu ada 50% part of speech dan 50% tenses, bentuknya multiple choice ya. Oke. Itu yang pertama. Ada pertanyaan mengenai ini, mengenai ujian yang akan datang? Nggak kan? Kalau nggak ada, saya akan review sedikit ya. Oke. Ini mengingatkan kembali ya, saya mengingatkan kembali terkait dengan yang bagian pertama yang terkait dengan part of speech ya, bahwa part of speech itu adalah terdiri dari noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, dan interjection ya. Yang harus ya, halo? Kurang jelas. Nah, nggak apa-apa, nggak kurang jelas karena ini hanya sekedar review ya. Ya, Hanya sekedar review. Jadi bagi kalian oke. Ini. Jadi kalau ini jelas nggak? Jelas ya? Jelas ya? Part of speech ya. Part of speech. Ya. Oke ya. Jadi intinya ini adalah jenis kata ya. Jenis kata yang mudahnya itu ya. Yang kalian harus mengerti biar hafal. Jenis kata itu sebetulnya ada 2 ya. Ada 3 lah ya. Ada noun sebesarnya, ada verb ya, dan yang lain-lain ya, untuk mudahnya gitu ya. Yang lain-lain. Nouns itu yang penting harus diingat ada noun sama pronoun. Ini kelihatan ya, jelas ya? ya, ya. Oke, kemudian ini sama adjektif ya. Ininya apa namanya, kelompoknya. Jadi supaya mudah mengelompokkan. Kemudian kalau verb, kelompok verb itu sebetulnya ada 2 saja, ada verb, adverb ya. Nah, yang lain-lainnya itu ada conjunction, kemudian ada preposition, sama satu lagi adalah interjection ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat-ingat ya. Ini rumusnya ya. Nah, yang harus diperhatikan nanti nouns itu adalah benda ya, yang penting ya. Ini adalah benda. Ini yang verb itu adalah kerja ya, action. Ya. Jadi nanti jangan bingung terkait dengan
pembagian part of speech ya. Jadi part of itu ada 8. Nah, masing-masing khususnya untuk benda dan action. Yang lain-lainnya hanya sekedar bukan sekedar ya, artinya lebih menjelaskan mengenai kedua kata kerja, kedua kata ini. Jadi pronoun sendiri adalah untuk membantu noun, adjektif juga untuk menjelaskan noun. Adverb untuk menjelaskan verb ya. Jadi bagi kalian yang masih bingung dari 8 hal ini, diingat-ingat saja yang utamanya itu adalah noun sama verb ya. Yang lain-lain digunakan untuk membantu ini. Itu ya. Nah, kemudian itu ya mengenai part of speech ya, part of speech. Saya akan tutup part of speech ini hanya sekedar mereview, memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah kita mengenai part of speech. Masih ada yang masih bingung apa maksudnya? Halo, udah jelas? Oke, silakan Dodi. Dodi mau tanya? Enggak, Pak. Oh enggak, oke ya. Saya pikir tanya ya. Oke. Sekarang ini, yang bagian kedua adalah yang baru kita pelajari adalah mengenai tenses ya. Nah, ini yang kemarin dari hasil minggu kemarin, dari sekian banyak itu hanya 2 yang sempurna. Jadi ini kesempatan kalian terakhir untuk bertanya seandainya ya ada yang belum mengerti ya. Nah, jadi saya jelaskan kembali bahwa di dalam bahasa Inggris waktu itu kata kerja khususnya ya itu dipengaruhi dengan waktu ya. Jadi kata kerja itu ada yang kelompok present, kelompok past dan future. Jadi yang present itu yang sekarang. Yang sekarang, sedangkan past yang sudah lalu, future itu yang akan datang ya. Jadi di dalam bahasa Inggris kata tenses itu sebetulnya dibagi ada 12 ya. Yang sekarang baru kita pelajari itu hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, yaitu present, simple present, progressive, perfect, past tense dan future ya. Jadi baru 5. Kita masih ada lagi sekitar 7 yang belum kita pelajari ya. Mungkin nanti di semester 2 mudah-mudahan ya. Nah, yang harus dimengerti bahwa setiap tenses di sini itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda ya, struktur yang berbeda-beda yang sudah kita pelajari ini yang harus dimengerti ya. Jadi kalau simple present lebih menjelaskan mengenai fakta atau kebiasaan. Misalkan gini, ini contohnya ya. I study in Alka. Misalkan gitu ya. Ini contohnya ya. Ini contoh dari pengamalannya. Karena saya biasa belajar di Alka misalkan ya. Kemudian kalau present continue itu menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. Misalkan kalau simpelnya I study, maka progresifnya adalah I am studying in Alka ya. Beda ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan terkait dengan sesuatu yang sudah selesai. Yang sudah selesai itu adalah disebut present perfect ya, atau telah baru saja. Jadi kalau di dalam implementasinya disebut I have studied in Alka. Ya, jadi coba lihat bedanya study, studying, studied. Ya. Kalau simple tidak menggunakan apa-apa sebelum kata kerjanya, sedangkan kalau progresif ada am atau is atau are, sedangkan di perfect ada have atau has ya. Nanti kita lihat struktur yang ininya ya. Nah, ini adalah kelompok present atau sekarang gitu ya. Nah, kemudian kelompok kedua adalah yang telah lalu atau past tense. Simple past tense ya. Jadi ini menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi.
kalau dengan kata yang sama misalkan I studied, maka past tense-nya adalah I studied ya in Alka. Kemudian yang terakhir adalah futures ya, simple future. Ini menjelaskan sesuatu yang akan datang ya. Jadi bentuknya I will study in Alka. Misalkan ini contohnya ya. Jadi perhatikan di sini kata kerjanya semua berubah. Study, studying, studied, studied, dan study ya. Semuanya berubah apa strukturnya. Ini yang harus dimengerti kapan apa yang digunakan ya. Jadi lihat kelompoknya bahwa di dalam struktur bahasanya ada kelompok kata kerja ya. Seperti ini contohnya studying, kata kerja utama dan kata kerja bantu ya. Ini kata kerja utama, kata kerja bantu. Kata kerja utama, kata kerja bantu ya. Lihat di sini yang ada kata kerja utamanya saja itu hanya dua, yang present simple dan past simple ya. Ini hanya satu kata kerja utama, study dan studied ya, walaupun berbeda. Yang lainnya harus ada tambahan kata kerja bantu ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, ada di buku ya. Ini hanya sekedar mereview. Nah, sekarang contoh ini. Sekarang lihat di sini ada studied, di sini juga studied ya. Tapi perhatikan bahwa di dalam bahasa Inggris ada pengelompokan kata menurut waktunya, yaitu kalau di sini adalah bentuknya V3, di sini bentuknya V2. Nah, apa yang dimaksud dengan V3, V2, ini V1 ya. Ini contohnya. Nah, ini ya anak-anak sekalian, perhatikan. Di dalam bahasa Inggris, kata kerja ini udah saya simpelkan ya. Kata kerja itu dibagi sebetulnya ada 5 ya. Tapi yang penting yang harus diperhatikan, ada V1 namanya present, V2 ada past, V3 ada perfect ya. Nah, penggunaannya disesuaikan dengan tenses masing-masing. Jadi misalkan kata pergi ya. Nah, ini kita tahu ini pergi. Bahasa Inggrisnya adalah go. Go kalau present. Kalau past namanya when. Kalau perfect namanya gone. Ya. Jadi memang harus dihafalkan dan diperhatikan ya. Kapan kita menggunakan go, kapan kita menggunakan when, kapan menggunakan gone. Dan seterusnya ya. Live, live, live. Act, act, act. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat lebih lanjut ya, bahwa kata kerja itu ada dibagi 2 kalau melihat perubahannya ya. Lihat di sini, kalau live ditambah ide saja di depannya ya. Act ditambah ide. Tapi ada beberapa kata yang memang berubah sama sekali ya. Kalau go berubah menjadi when. Kemudian ketiga menjadi gone. Tapi kalau live hanya ditambah ide, hanya ditambah ide ya. Jadi semua ini harus dihafalkan ya, sambil berjalan lah ya. Nah, ini contoh lain yang ada di buku yang pernah kita pelajari ya. Win, won, won. Can, could, could. Must, had to. Buy, bought, bought. Dan seterusnya ya. Ada beberapa kata yang memang harus kalian hafalkan ya perubahannya. Oke. Kita udah tahu perubahannya V1, V2, V3. Sekarang lebih lanjut ya. Kita lihat satu persatu yang lebih mendalam ya. Ini ada yang ini terkait dengan present simple tense ya. Present simple tense itu kita tahu bahwa ini ada sesuatu fakta ya. Fakta ya. Fakta atau yang biasa gitu ya, yang biasa terjadi ya. Jadi bentuknya, ini perhatikan bentuknya, bentuk kalimatnya adalah subjek ditambah V1 kemudian ditambah objek atau komplement ya. Nah, tapi perhatikan bahwa untuk V1-nya, untuk kata kerjanya itu ditambah S atau IS tergantung dari subjeknya ya.
Jadi sebelum kalian membuat kalimat, menyelesaikan kalimat dalam bentuk present simple, harus diperhatikan subjeknya seperti apa gitu ya. Kalau subjeknya masuk kelompok I, you, we, they ya, I, you, we, they, kata kerja di sini tidak ada penambahan apa-apa ya. Tapi kalau kelompok he, she, it atau orang ketiga harus ditambah s atau is ya. Ini untuk yang positif ya. Nah, kita belajar menggunakan kata yang bentuk negatif. Bentuk negatif artinya meniadakan, menidakkan ya, yaitu ditambah not ya. Nah, kalau ditambah negatif untuk yang present simple tense itu kita minta bantuan kata kerja bantu namanya do atau does, kemudian baru ditambah not ya. Jadi bisa do not atau does not ya. Tergantung dari kembali tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya adalah kelompok I, you, we, they, gunakan do ya. Sedangkan kalau kelompok he, she, it, gunakan does ya. Jadi kalau I, you, we, they nanti menjadi do not, he, she, it menjadi does not ya. Nah, bagaimana dengan bentuk pertanyaan? Kalau bentuknya yang diminta adalah pertanyaan, maka kata kerja bantu ini diletakkan di depan, baru subjeknya. Nah, ini contoh ini ya. Contoh nanti kita praktek. Contoh, I go to school. Ya, I go to school ini bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya adalah I do not go to school. Oke ya. Kemudian kalau bentuk pertanyaannya dibalik ke depan, do I go to school? Nah, ini kalau kelompok I, you, we, they. Tapi kalau kelompok he, she, it, orang ketiga tunggal, kita menggunakan ada sedikit yang sering banyak luput ya. Contohnya ini, he plays the dolls ya. Jadi lihat di sini bahwa untuk kata ketiga ada tambahan s. Ini yang sering lupa ya. Tapi diperhatikan juga kalau membentuk negatif, s-nya hilang. Di sini ya. Jadi he does not play the doll. Jadi s-nya hilang. Begitu juga kalau bentuk pertanyaan. Ini yang sering salah. Oke, sekarang coba kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah present continuous tense ya. Present continuous tense atau present progressive itu bentuknya subjek ditambah is, mr, kemudian bentuk pertama tapi ada ing di sini ya. Jadi kalau present continuous selalu ada tambahan ing. Jadi kemudian bagaimana kata kerja bantunya? Nah ini kalau yang sudah kita pelajari ini sudah menjadi pakem ya. Jadi kalau I harus am. Kalau you, we, they adalah are. Kalau he, she, it adalah is. Baru ditambah verb dan ing. Ya. Nah ingat kalau yang negatifnya cukup ditambahkan not. Sedangkan pertanyaannya cukup ditambah kata kerja bantu di sini dikedepankan gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Contohnya tadi I go to school menjadi I'm going to school, I'm not going to school, am I going to school? Nah, gitu ya. Jadi ingat, ini yang bentuk kedua ya. Sekarang bentuk ketiga ya, bentuk ketiga. Ini juga yang sering kurang tepat ya, salah ya. Bentuk kalimatnya adalah subjek ditambah has atau have, kemudian bentuk ketiga ya, V3 ya, ingat ya, V3. Kalau perfect itu bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu has digunakan kalau subjeknya adalah he, she, it, sedangkan have digunakan kalau I, you, we, they, bentuk V3 ya. Oke. Sedangkan not ya, ini lihat ketiga di sini
menggunakan hash ditambah not, tapi bentuk ininya tidak berubah, tetap P3 ya. Contohnya ini ya. Oke, ingat memang harus dihafalkan ya bentuk P2, P3, go, when, gone, do, did, done, dan seterusnya ya. Oke, dua lagi yang mungkin kalian harus ingat yaitu simple past tense. Kalau simple past tense strukturnya adalah subjek ditambah P2 ya. Kemudian kalau negatifnya ditambah not, tapi jangan lupa ini ada kata kerja bantu did menjadi didn't ya. Sedangkan bentuk pertanyaan dia did-nya dikedepankan ya. Sedangkan simple future tense ini lebih mudah ya karena hanya ditambahkan shall atau will, atau kalau misalkan bingung boleh will semua gitu ya. Baru ditambahkan P1. Oke, kira-kira itu sekarang kita coba latihan sedikit ya. Oke. Mana yang lainnya? Kita latihan sebentar. Lagi keluar dulu Pak bentar. Oke. Sekarang coba kita latihan ya, mereview. Karena kemarin yang hanya 2 dari yang hadir yang bisa menyelesaikan. Jadi saya pengen tahu di mana sulitnya sehingga kau tidak memahami ya. Oke. Coba sekarang siapa yang mau nyoba? Dery, coba Dery ya. Dery, coba selesaikan nih Dery. Coba ini ya. Latihan ya, latihan nomor 1. Di titik-titik book ya. Edit titik-titik book. Coba buat simple present untuk positif, negatif, sama pertanyaan. Siapa yang bisa? Siapa yang mau nyoba? Dery? Badru? Kayla. Oke. Kayla boleh. Tadi kan udah dijelaskan dan nggak ada pertanyaan berarti ngerti lah ya. Lagi membaca buku. Dodi ada buku. Dodi. Ayo. Dia membaca buku. Nah, oke. Karena waktunya mungkin langsung ke ini aja kalau gitu ya, kita akhiri ke BM-nya. Saya tadi janji untuk Dodi mau presentasi, silakan Dodi. Lagi keluar Pak. Oh, terakhir khusus untuk Dodi remedial speaking. Iya. Tadi siapa yang Dodi ya, betul ya yang mau presentasi. Ya. Dodinya mana, Imam? Lagi disuruh Bu. Oke, kira-kira Dodi bisa hadir? Bisa. Bisa. Tolong dipanggil Feby. Ya itu Bu ke sini. Oke. Mana? Itu bisa lihat. Nah.
Dodi. Eta. Udah hadir, Oke. Pak. Jadi, ini waktunya spesial untuk Dodi terakhir. Silakan di depan Ini Pak, aku pulang dari WC Pak, sakit perut. Oh, Iya. oke. Kalau gitu gini aja ya. Untuk bahasa Inggris karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Untuk bahasa Inggris diakhiri sekarang. Untuk Dodi berarti masih nanti ada remedial untuk speaking juga nanti yang sekaligus dengan ujian akhir untuk speakingnya ya. Mungkin masih bisa, Pak, waktu buat Dodi kalau Pak Radian bisa. Oh gitu. Untuk yang selanjutnya Bu itu ya Pak? Udah Iya. part 5. Waktunya 2 jam juga. Masih bisa kepake sama Pak Radian. Oh, oke. Intan. Oke. Silakan Dodi kalau gitu. Masalahnya Dodi udah siap belum? Tanya. My name is Lodi. Veteran. Oh, sakit. Baik, Dodi, menurut Bu Novita masih ada waktu buat saya gitu. Jadi silakan Dodi mau memanfaatkan waktunya biar tidak ada remedial lagi. Ya. Silakan ke depan Ya. kamera presentasi introduction. Enggak. Terus Jamal. Terus naon bahasa itu teh? Mana? Buku mana? Astagfirullah. Dia suka malah yang Silakan Dodi berdiri di depan kamera. Bentar Pak, bukunya Pak. Buku apa? Enggak Pak. buku ini. Nah, Kan speaking silakan. Yang lain juga sama. My name is Dodi. my name anu eta. Dodi berdiri di depan kamera presentasi ke saya sama Bu Novi, silakan. Berdiri menyampaikan memperkenalkan diri sesuai dengan yang sudah diajarkan terkait dengan introduction. Silakan. Ada pemulaannya, ada pembukaan, ada isi dan ada penutup. Silakan. Oi, Bahasa my name is Dodi. Dodi ya. Tadi buat ini sendiri. Skenarionya udah. Oke, kalau gitu Dodi saya anggap belum siap ya. Jadi nanti diulang lagi ya. Nanti dibuat skenarionya, kemudian dihafalkan, disampaikan ya. Oke, Dodi? Ya. Oke, karena belum siap ya. Baik, Bu Novita, saya pikir Dodinya belum siap. Kita lanjutkan dengan kita akan nanti diulang minggu depan. Silakan waktunya untuk Bu Sekar. Baik. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman di Marga Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Krisna. Mana? Ya terus itu anu tempat tinggalnya. Oh, my partner, tempat tinggal. Iya, Dodi. Jadi salah dulu mungkin ya. Bisa good morning, good afternoon, kemudian namanya Dodi siapa. Tulis bahasa Indonesianya dulu boleh, terus habis itu Dodi di-Inggrisin gitu. Jadi nama saya siapa, Kamu. tinggal di mana, nama sekolahnya juga bisa apa, kayak gitu. Ibu sekarang sana. Pak Krisnanya udah nggak ada, gimana dong? Ini masih ada, Bu. Masih ada Bu. Coba. Ibu bentar. Nanti malah lupa lagi, Bu. Selamat pagi. Sekarang iya, pergi. Lama waktu. Coba Dodi. Hit. Depan Pak Krisna soalnya udah nggak ada. Kamu kalau Good afternoon. Apa? Dodi bisa ini Dodi kirim video ke Pak Krisna. Jadi kamu video perkenalkan. Good afternoon, good morning. My name is Dodi.
umur kamu berapa ya? Kamu bikin video dulu, Bu. Iya. Ya, kalau kamu mau kreatif, kamu bisa bikin video kirim ke Pak Radian, Pak Krisna ya. Ya baik, sekarang waktunya Bu Sekar. Kita sudah ngambil beberapa menit. Bu Sekar, Assalamualaikum.